Jaya! Mantap. Bang Gibran, kenapa kok kayaknya masih muda udah mencintai hasil budidaya angklung sejak SD atau sejak TK itu kayaknya? Bagaimana ini? Kalau saya sih, ayah dan ibu saya dari dulu itu bilang harus selalu tahu budaya Indonesia. Mantap. Di awal tahun 2025 mempertemukan dua musisi lintas genre dalam satu panggung yang epik, mengusung misi untuk menyatukan generasi muda melalui musik. Acara ini menampilkan kolaborasi musisi nasional yang sedang viral di zaman modern saat ini. Sosok Gibran Putra dari pejabat menteri ternyata masih peduli dengan musik tradisional angklung di Indonesia. Buat masa depan anak bangsa, menjadikan Gibran Kartasasmita mendirikan Beat Jaya, wadah gratis menyalurkan bakat di bidang musik untuk anak-anak di pedesaan. Itu yang diucapkan oleh Gibran yang masih remaja menyampaikan kepada wartawan media newsviralkata.com di Pasar Raya Blok M Jakarta 14 Maret 2025. Iringi alunan musik angklung dipadu dengan dentuman ember yang ditabuh, membuat suasana ngabuburit anak Jaksel Circle Concert di pelataran parkir Pasaraya Blok M 14 Maret 2025. Sungguh meriah. Atraksi itu dipersembahkan Beat Jaya sebagai wujud peduli pada masa depan anak Indonesia. Seperti dikatakan Gibran Kartasasmita, tidak mudah mengupayakan anak pedesaan belajar alat musik. Karena sudah terbangun rasa ketidakpercayaan diri, namun tidak menjadi kendala untuk Gibran membangun keyakinan dan misi dari Beat Jaya sebagai wadah menyalurkan bakat di dunia musik. Terlebih Beat Jaya membawa misi menyelamatkan generasi anak saat ini menata masa depan lebih baik. Saya mengawali dari desa kakek saya di Tenjolaya, Bandung. Jauh sebelum kehadiran Beat Jaya, banyak anak desa tidak mengenal alat musik. Padahal mereka memiliki bakat. Akhirnya dengan membentuk tim, kita siapkan sarananya dan diajarkan oleh pelatih yang profesional di bidangnya, papar Gibran. Kini diakui Gibran, sembari senyum cerah dalam waktu 7 bulan, anak-anak desa Tenjolaya di Bandung mampu memainkan berbagai alat musik.
dan muncul rasa percaya diri menata masa depan. Bahkan desa yang tadinya sepi, kini suasana lingkungan menjadi semarak dengan berbagai alunan musik daerah dan pop. Saya suka musik dari kecil. Passion saya dengan musik didukung orang tua. Lalu terpikir belum ada program musik di Indonesia. Seperti riset dari Boston University tentang musik yang mampu membuat anak-anak bahagia. Dengan program Beat Jaya, saya ingin membangun komunitas di Tenjulaya, Bandung secara positif. Karena itu, Gibran tidak menutup diri Beat Jaya berkembang di berbagai provinsi lainnya. Karena mengenal anak-anak khususnya di pelosok pedesaan, mampu memberi rasa percaya diri. Selain bermanfaat untuk membangun karir di dunia musik tuturnya. Beat Jaya! Apa kabar untuk semua sahabat dari Suara Wartawan Indonesia? Hari ini ada yang spesial banget ya. Kalau biasanya kita ngobrolnya berempat, biasanya ya. Nih papi-papi, om-om ini biasanya ngobrolnya berempat. Sekarang kita kedatangan para tamu spesial. Ini mereka sebenarnya umurnya nggak jauh-jauh, sama kayak kita juga sebenarnya ya. Panggilnya kakak aja ya, kakak, kakak ya. Kita sudah sama kakak-kakak di sini yang akan cerita tentang sesuatu yang luar biasa banget. Apa itu? Nah, nanti ya kita sekarang kenalan dulu sama yang udah datang di sini. Ya, ada siapa dulu nih mau kenalin? Boleh? Silakan perkenalkan diri. Nama saya Saiful. Saiful. Ya, Kak Saiful. Ya, atau Kak Epul Ya, biasanya. Kak Epul juga. Oh iya, Kak Epul ya. Full ya. Yang berikutnya, Nama saya Gibran. ini ada Kak Gibran. Kalau namanya agak mirip-mirip sama yang di sana, memang mirip sama ya. Cuma belakangnya aja yang beda. Ini Kakak Gibran, dan di sebelahnya? Saya yang paling muda. Nah, ini yang paling muda memang kelihatan. Saya Waiko. Waiko. Oke. Ya, kita sudah ada 3 narasumber ini yang akan cerita tentang sesuatu yang berhubungan dengan industri atau dunia kreatif, dunia seni. Ya, mereka ini dari Beat Jaya, betul? Beat Jaya. Beat Jaya. Ya, jangan salah sebut ya, Beat Jaya. Itu nama PO apa? Iya, kalau beat itu kalau nggak salah kan identik dengan ketukan gitu ya, maksudnya dengan beat gitu ya, dengan ketukan. Musik. Jaya, oh iya, Jaya ya. Jadi seni musik yang bisa berjaya mungkin di tanah air. Mungkin itu tebakan dari saya aja, tapi biar lebih jelas mereka aja nanti yang cerita dulu nih ya. Kita kulik-kulik dulu sedikit ya tentang Beat Jaya ini. Siapa yang akan cerita dulu nih? Awal dari Beat Jaya ini apa sebetulnya? Ini proyek apa sih? Kemudian juga ini terinspirasi dari mana nih Beat Jaya ini? Boleh? Boleh, saya. Oke. Jadi saya dari dulu itu udah main musik. Dan dari ayah saya, dari ibu saya, kita udah tahu, udah realize kekuatan musik unik yang bisa bikin komunitas-komunitas bersama. Jadi Tenjulaya itu tempat kakek saya tinggal. Dan dia udah bilang beberapa kali bahwa gak ada program yang bikin anak-anak kecil tadi untuk bisa menjadi close community. Oke. Jadi terus saya dan ibu saya ada ide untuk bikin program yang terkait musik, yaitu salah satu passion saya, yang akan bisa bikin komunitas yang Tenjulaya menjadi close knit. Satu lagi. Jadi saya bersama dengan Mas Waiko sama Mas Apple kita bikin program ini. Dari tahun berapa mulainya? 2024. Oh, berarti masih berhitung Masih baru. baru ya, udah masuk satu tahun menjelang 1 tahun. Udah 7 bulan, 8 bulan. Kurang lebih 7 bulan. Oh, ini jadi memang dari iya. Intensif sekali ya.
edukasi. Kan ini adik-adik. Tapi sulit nggak sih ya? Iya, makanya satu ya tadi kata Anak-anak kan nggak gampang biasanya. Iya. Mas Icul ya. Tapi ada yang menarik juga sih, gua heran ya anak muda ini ya. Ya kok mau-maunya Gitu loh. Padahal kalau secara hitungan zaman sekarang udah nggak kepikiran tuh di zaman anak muda seperti sekarang ini gitu loh. Kenapa sih? Apa sih? Apa yang menjadi dorongan bagi Gibran? Iya. Saya juga nggak tahu. Mungkin saya tuh pernah nonton dokumenter dari BBC di UK, dan mereka ada studi di Oxford University. Jadi studinya ada kayak komponen aspek social life, jadi ada kayak musik, sekolah, ada main game, nongkrong. Tapi yang paling berefek untuk bikin anak-anak bahagia yang mereka dapat dari studi itu tuh adalah musik. Adalah musik. Oh, itu. Jadi saya ada ide kok, belum ada ya yang saya tahu program musik yang kayak Bijaya di Indonesia. Jadi bikin saya ya. Mulailah di Iya, Julai itu masuk kabupaten atau Kabupaten Bandung ya. Terus ini, Bang Gibran, kenapa kok kayaknya masih muda udah mencintai hasil budidaya angklung sejak SD atau sejak TK itu kayaknya? Bagaimana ini? Kalau saya sih, ayah dan ibu saya dari dulu itu bilang harus selalu tahu budaya Indonesia, harus selalu bangga. Jadi menurut saya sih Bijaya yang pas kita lagi rencana jangan cuma ada instrumen barat kayak bass, drum, tapi juga harus ada instrumen Indonesia. Sebetulnya apa sih yang mau dicapai oleh Gibran? target utama sebenarnya untuk kita bisa dari potensi anak-anak desa, kita bisa mereka punya bekal nantinya. Target dari sosoknya Mas Gibran kan dirimu orang dekat ya katanya. Bocoran pasti ada lah. Belum dikasih bocoran. Tunggu arahan. Kalau gue sih ngelihatnya gini loh bro, kan kita tahu bersama lah, gue gak sebutin siapa di belakangnya Gibran ya bro, belakang bahasa kasarnya, background keluarganya kan gitu. Apakah Gibran sendiri itu dapat dorongan juga nggak dari keluarga gitu loh, dalam konteksnya apa Gibran inisiatif sendiri tanpa melibatkan keluarga? Kalau saya sih iya sih. Iya siap. Iya. Iya. Karena saya emang passionate banget tentang musik. Oh, gitu. Udah dari dulu saya instrumennya bisa main 3. Dari umur 4 saya udah belajar musik. Terus di sekolah kalau ada kayak proyek riset gitu selalu topiknya pasti musik. Dan kan saya kan tadi udah bilang alasan saya kita bikin program ini itu karena saya udah lihat studi. Iya. Terus harus diaplikasi di sini, saya belum lihat. Maksudnya dorongan keluarga gitu Oh, kan? pasti kan mau. Oh. Iya lah. Orang tua tuh lah arti kata. Ngerti ya? Iya. Didukung apa namanya? Dukung Pasti lah. didukung, Iya, sangat didukung juga. Ini sudah berjalan 7 bulan. 7 bulan ya. Pasti ada suka dukanya, enaknya atau seru-serunya. Apakah bisa cerita nggak nih cerita serunya, atau kalau misalnya sedikit ada kendala, namanya ngurus anak-anak ya, apa sih serunya ngurus anak-anak ini, atau ada kalaupun ada kendalanya apa? Kalau saya sama teman-teman pengajar kadang-kadang sekali sempat ngobrol, kalau dalam bahasa Indonesia gini lah, enak ya anak-anak ini gitu ya. Kita ini dulu mau latihan band susah banget, patungan studio satu rental. Iya benar banget itu. Patungan 2000 isiin uang jajan. Kalau ketahuan ini enak banget nih, alatnya udah disediain gitu ya, pelatihnya udah disiapin, kurikulumnya udah disiapin, tinggal maunya aja. Jadi ya serunya itu seru banget. Seru banget. Ya itu mah apa ya, guyonan kami gitu. Makanya ini saya sampaikan ke adik-adik. Ya sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi ya manfaatkan lah. Itu jumlahnya berapa anak-anak semuanya? Anak-anak itu sekarang itu sisa, saya bilangnya sisa. Jadi pertama mendaftar itu 95 orang Pak. Mendaftar 95 orang, kita saring jalan latihan. Seiring berjalannya waktu, ada yang bentrok dengan kegiatan sekolah, gitu ya. Ada yang mengaji, kemudian ada yang jadwal dengan ekskul. Sekarang sisanya kurang lebih ada 2 orang. Dari sebulan berapa kali latihan gitu? Paling Rata-rata itu 1 minggu 2 kali latihan. Masalahnya kalau ada permintaan dari provinsi lain nih, ini kan kita bicara konteksnya Jawa Barat nih. Gimana dong Mas Waiko? Misalnya
secara pribadi saya melihat itu keren banget nih gitu loh. Beat Jaya mengusung Jawa Barat dulu nih. Nah, andai kata dari pihak atau provinsi lain, daerah lain kepingin dilatih juga. Latih juga gimana bisa, dong? kita bisa langsung DM, kita ada Instagram, sosial media namanya Beat Jaya. Silakan bisa langsung DM. Oke. Jadi kalau impian saya sih DJ itu nasional, di luar kabupaten. Tapi sekarang kita masih harus fokus di Tanjung Balai dulu, karena sistemnya kita harus maksimalkan, harus bikin paling bener. Terus habis itu mungkin ke kabupaten-kabupaten di luar Tanjung Balai dulu. Tapi kan tadi saya udah bilang, emang impiannya kita itu bikin gerakan. Jadi kalau DJ bisa begini, mungkin ada orang lain yang bisa di Kalimantan atau di mana lagi. Menginspirasi untuk dibuat gerakan yang lain ya. Mungkin ada pesan nih untuk anak-anak muda yang lain, untuk daerah-daerah lain, atau juga untuk anak-anak yang lain nih terkait dengan ya tadi dengan seni ya, dengan budaya Indonesia. Semuanya apa harapannya dan apa ya ingin disampaikan nih untuk semua namanya anak-anak muda khususnya di Indonesia ini. Mungkin untuk percaya kepada anak-anak kita, karena semua anak punya bakat yang mungkin tidak dipercayai, dan kita harus give chance lah ke semua bakat. Terus semua bakat itu ada positif ke dunia. Keren. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selamat Sukses ya. Gibran ya. Sukses untuk Selamat Gibran. Sukses Beat ya. Jaya. Thank you. Luar biasa.